Semuanya waktu untuk Udah, saling tanya closing antar dah. narasumber habis. Sekarang kita ada waktu untuk audiens bertanya kepada siapa? Pertanyaannya apa? Saya minta singkat, ya. Berapa yang bertanya? 1, 2, 3, 4. Dari kalangan Kristen berapa Kristen yang nanya? 1. Islam yang nanya berapa? Oke. Satu-satu aja. Satu-satu dulu ya. 1 Kristen, 1 Islam ya. Saya minta Bapak bertanya. Ya. Ke Bapak yang dari Gereja Kristen Indonesia. Mak ya Pak. Selamat siang, nama saya Si Hombing, saya saudaranya Ustaz Nababan. Kalau beliau itu Si Hombing Pak, sini ya Pak. Saya tapi bukan Nasrani, saya Masihi. Masihi. Iya. Ya, ini Pak. Saya bukan Nasrani, ya. Ya. Oh, silakan undang saya. Nah, oke. Kalau mau tahu banyak bukan di sini forumnya. Oke. Saya tadi mencermati ini kan temanya tauhid dan Tritunggal. Jadi kalau saya cermati dari awal, tauhid ini kan tentang keberapaan Allah. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah. Oke. Lalu dalam perspektif logika memang jujur ya saya sedih loh dari zaman dahulu kala ya selalu kesalahkaprahan ini terjadi. Padahal Imam Al-Ghazali itu sudah menjelaskan bahwa Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah salah satu bentuk tauhid juga. Karena menurut salah satu bentuk tauhid juga. Karena menurut Al-Ghazali adalah Trinitas itu adalah satu jauhar dalam 3 sifat. Satu jauhar dalam 3 sifat. Nah, mempertanyakan umat Kristen punya 3 Tuhan itu sama dengan mempertanyakan umat Islam itu punya 20 Tuhan. Karena ada 20 sifat Allah di situ. Ya, 29. Oke. No. Anda tahu sifat Allah sama nama-nama Asmaullah? Ya, ini yang saya bahas ini sifat Allah ya. Ya. Nah, pertanyaan saya. Mana siapa? Kepada Ustaz Nababan juga kepada Pak Egy. Pertanyaan saya, Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Lalu pertanyaan selanjutnya, jika bukan makhluk, apakah ada yang lain selain Allah yang bukan makhluk? Ya, terima kasih. Baik. Pertanyaannya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Yang kedua, kalau Al-Quran itu makhluk, bukan makhluk, adakah selain Allah yang bukan makhluk? Dari Muslim satu lah. Waktu menjawab hanya 5 menit ya. Jadi Dua orang dulu, satu-satu. Oke. Penanya bertanya, jawabannya 5 menit Bang. Oke. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Saya langsung kesimpulan aja bahwa ini kan temanya tauhid. Oh, namanya Pak Karim. Masuk belum kena? Ya, langsung aja ya. Ya, jadi temanya tauhid dan Tritunggal. Saya langsung kesimpulan bahwa Bapak Pendeta sendiri itu menerima konsep tauhid, ya kan? Satu dulu. Ini baru kita bicara tauhid dulu. Dari pihak Islam punya konsep tauhid, itu jelas. Bapak sendiri punya konsep tauhid dan tidak bahwa menuduh kita interpretasi bahwa konsep Tritunggal adalah 3 Tuhan dengan 3 kepribadian. Artinya itu paradigma yang salah Tritunggal. Itu masih debatable. Tapi konsep tauhid adalah sebuah hal yang mutlak. Betul? Konsep tauhid itu adalah konsep yang mutlak. Nah, Ya, pertanyaannya, kesalahan kayak Pendeta yang lalu bahwa menggeser konsep Tuhan ini kepada sebuah yang wujud. Ya, saya tadi bisa jelaskan itu. Jadi dalam Quran, dalam surat Asy-Syura ayat 7 kalau tidak salah, 11/7 ya. Jadi pertanyaannya langsung Pak, langsung artinya pertanyaan ya Pak. Tuhan itu. Bapak mau nanya apa? Langsung aja Pak. Ya ini nanti pertanyaannya. Tapi dasar dalilnya ada bahwa Tuhan itu tidak punya wujud. Begitu juga dengan korelasi dengan 2 Samuel
7 ayat 22 sampai 24 itu bersusahan bahwa Allah tidak disamakan dengan sesuatu apapun. Ya, mislihi ya, jadi lupa dah. Laisa kamitslihi syai'. Ya, laisa kamitslihi. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk apapun atau zat apapun. Nah, itu bersesuaian dengan 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24. Gitu Pak, pertanyaannya gimana penjelasannya? Ya, masing-masing penjawab diberi waktu 5 menit saja. Ya. Oke. Terima kasih Bang Sihombing. Lumban Toruan atau Nababan? Saya manggil abang lah. Jadi dalam hierarki kami lebih tua, walaupun saya lebih tua mungkin, tapi dalam hierarki marga kami saya manggil abang sama beliau. Bang Sihombing itu menarik pertanyaannya, apakah Al-Quran itu makhluk atau kholik? Jadi Al-Quran itu kalam, perkataan, bukan zat. Jadi perkataan Allah, ya, perkataan Allah yang dibukukan. Tadinya Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kalam. Tapi kalam itu bisa dibuat berhuruf. Contoh, saya ngomong begini, bisa nggak dibikin huruf? Bisa nggak? Bisa. Logis nggak? Jadi Nabi Muhammad itu buta huruf. Lalu tanya, kenapa buta huruf? Karena tidak pernah sekolah. Loh, bagaimana seorang nabi menjadi nabi besar tapi nggak pernah sekolah? Itu memang sudah di planning sama Allah. Sebab kalau nabi kami sekolah, pintar membaca, pintar menulis, nanti orang lain akan menuduh Al-Quran karangan dia. Karena pandai menulis, pandai membaca. Nah, sehingga Allah berikan Al-Quran itu, wahyu itu, kepada orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Supaya menghindarkan kesan seolah-olah Al-Quran itu adalah karangan. Nah, jadi kalam itu bukan zat. Allah yang berbicara itu wahyu. Jadi terpisah dia. Kalau begitu, kalam itu makhluk atau kholik. Nah, gitu kan? Kita tidak bisa mengatakan makhluk ciptaan itu kan kalam Allah, perkataan Allah. Berarti perkataan Allah itu kan menyatu dengan dirinya. Sama dengan saya bicara misalnya sekarang ini. Bisa enggak Bang Sihombing memisahkan saya dengan pembicaraan saya? Nggak bisa kan? Bahwa yang ngomong ini saya. Nggak bisa dipisah itu. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan kalam itu sebagai makhluk, nggak bisa. Itu makhluk itu ciptaan maksudnya. Apakah kalam itu ciptaan Allah? Oh tidak, dia yang berkata. Itu berarti bukan ciptaan, perkataan dia. Apakah kalam itu zat dia? Oh tidak. Bisa dipahami? Saya sekarang bicara, saya bicara. Apakah suara yang keluar dari mulut saya itu zat saya? Oh tidak, zat saya ini. Tapi Allah berikan saya kekuatan untuk berbicara. Maka itu namanya kalam. Jadi perkataan itu bukan makhluk. Bukan ciptaan. Dia melekat kepada dirinya. Nah, sebagai apa kalam itu? Sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai amanat. Sama dengan presiden memberikan amanat. Kadang-kadang tertulis, kadang-kadang tidak tertulis. Itu kan amanat. Menyatu enggak perkataan presiden dengan dirinya? Ya menyatu. Kan gitu. Jadi apakah perkataan presiden itu ciptaan dia? Oh tidak, diri dia. Dia yang berkata. Nah, tapi tidak bisa disamakan dengan makhluk begitu. Silakan. Yang kedua tadi beliau nanya lagi. Kalau nggak cukup waktunya, lu potong lagi gue. Adakah makhluk, adakah selain Allah yang selain Al-Quran yang bukan makhluk? Selain Allah apa? Adakah yang selain Al-Quran yang bukan makhluk juga gitu Bang ya? Ya. Adakah makhluk? Adakah yang bukan makhluk? Oh tidak ada. Ya. Yang kekal itu cuma satu. Kullu halikun. Al-Quran itu. Jadi begini. Saya endapkan dulu logika saya. Saya ingin lihat apa kata Allah. Ki, tolong Ki ya, dimulai dari surat ke-6 Al-An'am 114, 115, 116. Mesti sabar nih Quran dengar.
Kalau yang nggak mau sabar dengar nggak dapat rahmat. 114 dulu, kemudian terus 15, 116 dari surat Al-An'am, surat ke-6. Ya, punten. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Nah, Quran diturunkan oleh Allah rinci, detail. Keliru umat Islam memahaminya seperti ini, kayak dia nih. Enggak, kalau gitu bukan malu, ada kutupat ya, susah. Nanti saya jelasin. Terus. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu yang benar. Benar, rinci, benar. Terus? Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. No doubt, jangan ragu. Exactly artinya jangan ragu itu, pasti. Keempat. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Perfect Quran itu, perfect. Siapa yang beri? Apalagi dia bilang tadi ada keliru. Di mana kelirunya? Allah yang bilang perfect kok. Jawab. Gak ada, perfect. Sempurna, benar, tambah lagi yang terakhir. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ada yang terloba, adil. Coba ulangi lagi. Pelan-pelan loh. Dan telah sempurna firman Tuhanmu atau Al-Quran dengan benar dan adil. Nah itu. Lasat bos. Udah bener, adil lagi. Nah ini teori saya, Jubedil. Saya ambil dari sini, bukan Egy Sujana bikin teori. Saya hanya memformulasi pikiran ilmiah dari Quran ini. Dahsyat Al-Quran ini. Banyak profesor saya sebut tuh A, B, C, D. Dia punya teori apa coba? Si Fulan profesor, itu teorinya apa dia? Kagak ada, Profesor Kum. Nulis buku, ngajar, pengabdian. Profesor. Nenek lampir aja jadi profesor gimana? Gak ada teorinya, apa teorinya? Nah teori saya, Awas Jubedil. Dalam cara berpikir dan bersikap intelektual. Dalilnya mana? Quran. Aku nggak klaim yang lain. Nah, lalu bagaimana tentang Allah sendiri? Itu ada di dalam surat 20. Ayatnya 12, 13, 14. Ini ngerti betul. Saya bantah nanti yang pendeta mengatakan nggak mungkin manusia kemana, nggak. Batal dengan teori ini. Coba baca. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci atau tua. Terus 13, 14. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Terus. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ini inallah, aku ini Allah. Inani Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Itu yang saya mau tanya tadi, mana Yesus ngomong dia Tuhan? Kagak ada. Coba kau nggak jujur, nggak mau ngakui. Kalau saya ditanya Allah mana nggak? Nih ayatnya. Inani anallah. Ini cerita Nabi Musa ketika mau dapat Taurat. Nabi Musa nantang, gue pengen lihat engkau ya Allah, gue pengen tahu. Gue nggak sanggup. Lo datangnya ke Bukit Sinai itu, meledak Bukit Sinai. Nah, problemnya dalam konteks filsafat sekarang, brother Kiai, apa pendeta, coba kembali lagi yang 12 ya coba, supaya kita logika Quran ini nggak bisa dibantah gitu. 12 nya. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Statementnya jelas, gue ini Tuhan. Lu berada di lembah suci, lepaskan kedua terompahmu. Pertanyaan serius saya, apa kedua terompah di situ yang dimaksud? Kaitan dengan Nabi Musa, bukan tafsir-tafsir gue. Ini namanya tadabur. Anda harus ngerti antara ilmu tadabur dan ilmu tafsir.
Saya tidak menafsirkan, saya cuma baca ayat. Tafsir multi pendekatannya. Balaghah, kemudian asbabun nuzul, tinjauan fikih, tinjauan hadis, kompilasinya itu baru ditafsirkan. Aku jujur tidak sanggup. Bentar, sebentar. Saya mentadaburi. Apa itu tadabur? Ada dijelaskan di Quran. Cuma waktunya kan, tapi saya sebut ayatnya. Lu baca aja kalau nggak percaya. Al-Baqarah 185. Nanti bentar lagi Ramadan nih, diturunkan Al-Quran untuk 3 fungsi. Fungsi Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Kedua, fungsi Quran adalah bayinat sebagai penjelas. Quran berfungsi sebagai furqan, pembeda. Nah, konteksnya dalam konteks itu, 2 terompah itu, yang tadi saya bilang kau menjadi sombong, cuma orang-orang yang sombong dan iblis perasaan itulah yang apa 2 terompah ini? Pijakan. Terompah itu kan pijakan. Apa? Pikiran dan perasaan. Itu yang membuat kita jauh dari Allah. Kau merasa pinter, belagu, bikin ini, bikin itu, menafsir-nafsirkan, Masya Allah. Perasaan kau merasa jagoan, merasa the best kayak si Firaun tuh. Dia ngaku Tuhan tuh coba. Nah, itu dibantah oleh Allah. Kaitan dengan antum tadi. Coba surat 2 ayat 23. Oke, cepat Ki. Surat 2 ayat 23. Kaitan dengan Al-Quran. Jangan main-main gitu. Makanya gue keras. Oke. Enggak, soal Dibatasin 2 menit lagi Pak ya. Iya. Kita beri kesempatan pihak Kristen. Ini kan wilayah pesertanya ikhlas kok. Ikhlas gak? Nah. Ya nanti saya jawab di sini. Makanya ini jangan buru-buru. Berarti dari tadi lo kan pengennya logika, yang logis. Gue mau jawab. Lo ngikutin nggak dari tadi? Ya sudah, baca lagi. Dan jika kamu meragukan Al-Quran dan yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Sekali lagi, buat Ibrahim si Tokhi Hombing, lo jawab ini Quran. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Lu kan nanya makhluk apa bukan? Kekal atau tidak? Kalau gua jawab bukan, udah di Quran tidak kekal, kan begitu logika jebakan lu. Kita mah itu mah kelas basi. Jadi logikanya begini. Sekarang gua tanya lu raguin Quran, lu bisa bikin gak satu surah, ada 1 ayat ini? Kok jurinya siapa? Sekarang kita semua. Al-Quran itu banyak orang yang udah hafiz Quran, titik komanya moderator. ada. Moderator masalah waktu ini. Nanti atur aja Bu, Pak Egi dengan Pak siapa ketemu. Oke Bang, bicara di ente juga harus jujur. Baik. Oleh karena itu, tadi Unda menjelaskan bahwa itu ucapan, kalam, betul. Tapi dalam konteks central system, lo harus ngerti central system dari space and time ini. Al-Quran itu perkataan Allah, wahyunya Allah. Allah itu zat yang dahsyat luar biasa, gak bisa ditandingi, absolut saya bilang itu. Distinct dan unik. Oke, baik. Nah, sekarang penafsiran ente, apa dia makhluk atau dia bukan makhluk? Lu putuskan sendiri, jangan gua ajar-ajarin lu. Lu gila lu. Oke, cukup ya. Berarti kalau lu pinter lo jawab. Dijawab sendiri ya. Sekarang begitu ya. Nah, Ya, makanya jangan fitnah lagi sama Quran. Kalau lu berani bilang ada apa, lu buat 1 ayat saja. Quran yang minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.